Waalaikumsalam Dinda. Gimana kabarnya Dinda hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, syukurlah. Kegiatan di rumah apa, Din? Kalau pagi gini? Ya bantu-bantu Ibu, tapi udah selesai. Nampaknya kamu ada keperluan sama ibu ya? Nggih, saya pengen konseling Bu. Ibu senang kalau Dinda mau konseling sama ibu. Sebelumnya Dinda pernah nggak konseling? Nggak pernah, baru ini mau coba. Baiklah. Baiknya ibu jelaskan dulu tentang konseling ya. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Dinda, agar Dinda mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data atau informasi yang terkait dengan masalah Dinda bisa disimpan dengan baik. Jadi tidak akan disebarluaskan seperti itu ya. Dinda paham? Paham Bu? Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah Dinda belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Ya Bu, setuju. Nah, coba ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati Dinda saat ini. Ini loh Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa kurang bisa mengendalikan amarah saya. Maksud kamu? Jadi gini, misalnya saya lagi di kelas, terus ada teman-teman yang gerombol gitu, bisik-bisik. Saya tuh ngerasa mereka ngomongin saya, jadi suka baper sendiri, marah-marah sendiri, padahal ya nggak tahu mereka ngomongin saya apa enggak. Coba kamu ceritakan pada Ibu, bagaimana itu bisa terjadi atau tepatnya sejak kapan itu terjadi? Dulu tuh saya baik-baik aja ya nggak gimana-gimana gitu Bu. Tapi semenjak saya nggak temenan lagi sama Putri, saya tuh ngerasa dihianatin gitu loh Bu. Jadi kalau ada teman-teman yang gerombol terus bisik-bisik gitu tuh, saya suka marah-marah, suka ngerasa mereka sama aja kayak Putri, suka suka ngehianatin gitu, datang pas lagi butuhnya aja. Saya udah usaha bantu, tapi kayak yang saya lakuin tuh semuanya sia-sia, nggak ada yang dihargain gitu, makanya suka pengen marah-marah, marah aja. Ya, itu memahami perasaanmu, Dinda. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya selama ini. Banget Bu. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang sedang susah untuk mengendalikan amarah seperti itu ya. Ya, ya gitu. Kira-kira Dinda menyadari enggak serta merasakan enggak bahwa saat ini itu sedang mengalami masalah emosi, terutama emosi marah. Emosi marah itu negatif atau positif, Din? Negatif. Ya, negatif ya. Berarti Makanya saya pengen tapi kalau enggak baik. baik ya marah itu ya. Iya, nggak baik. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat baik jika Dinda ingin menyelesaikan masalah Dinda ini ya. Iya. Ya, karena itu kita sekarang mendiskusikan kira-kira tujuan yang ingin kita capai dari konseling ini itu apa gitu ya.
Ya. Ya. Tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Dinda dalam menurunkan intensitas amarahnya, intensitas ketegangan yang Dinda rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar Dinda mampu menurunkan ketegangan akibat kemarahan yang dirasakan. Itu ya. Itu ya, Bu. Terus saya harus gimana? Nah, Ibu ingin memberitahukan ada beberapa teknik atau cara yang nanti bisa kita pelajari bersama-sama ya. Kita akan menggunakan teknik self-management, yaitu sebuah teknik perubahan tingkah laku yang didasarkan pada kemauan Dinda sendiri, kesadaran, dan kemampuan individu sendiri untuk melakukan perubahan. Sehingga jika itu didasari dari diri Dinda sendiri, biasanya itu akan bertahan lebih lama, seperti itu. Baik, Bu, saya setuju. Ya, di dalam teknik self-management ada prinsipnya, Din. Yang pertama itu self-regulation. Individu cenderung menjadi waspada ketika perilaku mereka mendatangkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Yang kedua, self-control. Individu tetap memiliki komitmen dan menjalankan program perubahan perilaku, meskipun di salah satu sisi, individu mengalami konsekuensi yang tidak mengenakan bagi dirinya. Yang ketiga, self-attribution. Individu percaya bahwa dirinya bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu dan yakin kalau kesuksesan yang diraih karena kemampuan dirinya sendiri. Itu ya, Bu. Saya paham. Paham, Bu. Kira-kira dari ketiga prinsip itu, yang menurut Dinda sesuai dengan kondisi Dinda sekarang yang mana? Nggak tahu enaknya pakai yang mana. Sesuaikan dengan kondisi Dinda sekarang ya, karena yang paling tahu keadaan Dinda itu ya Dinda sendiri. Iya, Bu. Di sini Ibu hanya membantu kamu untuk menemukan solusi yang terbaik ya. Iya. Dalam self management itu juga ada beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama tahap monitor diri atau observasi diri. Pada tahap ini kamu dengan sengaja mengamati tingkah laku sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Yang kedua, tahap evaluasi diri. Pada tahap ini, kamu membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat. Apakah target tingkah laku yang ditentukan itu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, perilaku yang ditargetkan tidak cocok, penempatan yang diberikan tidak sesuai, seperti itu. Yang ketiga, tahap pemberian penguatan, penghapusan, dan juga hukuman. Pada tahap ini, kamu mengatur diri kamu sendiri, memberikan penguatan, menghapus, dan memberikan hukuman pada diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemauan yang kuat dari diri sendiri untuk melaksanakan program yang telah dibuat secara kontinu. Makasih, Bu, udah menjelaskan. Oke, sekarang kita coba masuk ke tahap monitor diri dulu ya. Iya, Bu. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam monitor diri? Sepertinya saya harus mengamati tingkah laku saya sendiri, introspeksi diri gitu. Ya, betul. Jadi Dinda harus benar-benar bisa mengamati diri Dinda sendiri ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencatat tingkah laku adalah frekuensi, intensitas, serta durasi tingkah laku. Kira-kira ada perubahan intensitas marahnya atau tidak, seperti itu ya. Iya, Bu.
Dinda yakin mau melakukan observasi diri dengan sungguh-sungguh? Yakin. Saya mau coba dulu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau udah melakukan observasi, terus nggak ada perubahan apapun gimana, Bu? Berarti Dinda belum sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang belum diterapkan di situ sama Dinda, ya. Itu ya, Bu. Ya, kalau kita punya niat untuk mengubah hal buruk yang ada dalam diri kita ke arah yang lebih baik, pastinya kita tidak boleh setengah-setengah. Kita harus benar-benar konsisten dan bertanggung jawab dalam menerapkan langkah yang sudah disepakati. Iya, Bu. Baik, untuk 1 minggu ke depan, Dinda melakukan observasi terhadap diri sendiri dulu ya. Iya. Nanti kalau seandainya Dinda kesulitan, Dinda bisa tanya ke Ibu ya. Apakah Dinda sudah paham tentang cara mengobservasi diri sendiri? Insya Allah saya paham, Bu. Baik. Jadi untuk mengobservasi diri Dinda bisa dimulai dengan mencari tahu dulu ya, kira-kira sikap teman-teman Dinda yang membuat Dinda marah itu seperti apa? Apakah jika mereka berbisik-bisik atau ngomong di belakang Dinda, itu sajakah yang membuat Dinda marah? Ataukah mungkin jika katakanlah mereka nggak mau menyapa Dinda, Dinda juga marah? Atau gimana? Terus kira-kira seberapa sering sih Dinda itu marah dalam sehari? Serta berapa lamanya durasi waktu Dinda saat marah? Kira-kira pernah nggak marah itu sampai seharian itu marah terus gitu? Sering, Bu. Sering. Iya. Terus biasanya kalau Dinda sebelum konseling dengan Ibu ini, apa yang Dinda lakukan? Ya, cuma bisa mengontrol sebisanya aja. Kalau lagi marah ya ingat jangan marah gitu. Tapi ya tetap lepas aja marah gitu. Itu ya. Kalau marah dibawa sampai ke rumah enggak? Misalnya marah di Dibawa, sekolah, marah sama teman gitu, dibawa. Kayak bad mood. bad mood. Terus orang rumahnya enggak tanya, kenapa marah, kenapa kok sepertinya pengen apa namanya, mencucu gitu. Nggak tanya, nggak ada yang Oh, tanya. enggak tanya ya. Iya. Kalau sama ibu bapak ya diusahakan ekspresinya diubah biar nggak kelihatan marah. Bagus. Dinda harus benar-benar mengobservasi dengan teliti dan juga cermat ya. Iya, Bu. Hmm. Oke, bagus Dinda. Itu saya mau bawa buku catatan kecil gitu, Bu, biar mempermudah. Kayak tulis jurnal aja yang perlu saya ubah tuh apa gitu. Ya, enggak apa-apa, boleh biar lebih memudahkan ya. Jadi nanti Dinda enggak lupa-lupa seperti itu ya. Bagus Iya. ya. Saya tuh pengen bener-bener pengen berubah, pengen nggak marah-marah lagi, pengen jadi Dinda yang baik aja biar dapat banyak temen, biar nggak dibenci sana sini gitu. Ya, bagus. Dibutuhkan tekad dan semangat yang kuat untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik, Bu Dinda. Dan harus konsisten juga ya, serta bertanggung jawab. Kalau Dinda katakanlah sudah membuat rencana seperti itu, berarti Dinda mau tidak mau harus benar-benar melakukannya. Jangan nanti di tengah jalan Dinda merasa saya kok capek ya, saya kok seperti ini terus ya. Jangan seperti itu ya. Jadi untuk jangka waktu selama 1 minggu ke depan diusahakan Dinda benar-benar harus melakukan observasi diri itu tadi ya. Ya, saya bakal usahain sebaik mungkin. Baik, Ibu yakin Dinda bisa untuk menjadi diri yang baik, yang suka menolong,
Tapi semua butuh proses dan juga waktu ya. Kita nggak bisa merubah sikap kita itu, katakanlah secepat kilat, saya pengen berubah jadi baik, langsung bisa jadi baik, nggak bisa seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Dinda? Alhamdulillah Bu ya lebih baik, mulai dapat solusi yang dulunya nggak bisa mikir yang baik kemana, yang buruk kemana, sekarang udah ada. Ya, alhamdulillah ya. Iya, makasih loh Bu. Ya, sama-sama. Jadi, Dinda harus tetap semangat dan berusaha konsisten untuk melakukan observasi tadi ya. Kalau Iya, kita nanti setelah konseling ini, Dinda langsung membuat catatan apa yang harus Dinda lakukan, apa yang perlu Dinda benahi agar bisa mengontrol amarah Dinda itu tadi, ya. nanti saya buat Bu, lebih cepat, lebih baik. Ya, eh, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi, Dinda? Sepertinya udah nggak ada Bu, udah cukup untuk pertemuan berikutnya lagi. Ya, baiklah. Pertemuan kali ini bisa kita akhiri dulu ya, sepertinya. Dan jangan lupa, Ibu ingin melihat hasil observasi Dinda minggu depan, ya. Ya Bu. Eh, saya permisi dulu ya Bu. Oh iya iya. Sudah. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa observasinya ya, Din. Ya, minggu depan Ya. saya buat. Ya, Ibu tunggu ya. Ya.